إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin kaum muslimin sekalian rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam keadaan sehat walafiat. Kita hadir dalam rangka menunaikan kewajiban dari Allah, melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan hal ini adalah hal yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama seperti kita pada saat ini. Selawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada pesan yang sangat penting yang senantiasa disampaikan oleh semua khatib yang berdiri ini pada yang dengan berhati, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa ini sebenarnya takwa dalam arti yang sederhana, kita kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi sejauh-jauhnya apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berupaya
berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa berusaha dan berupaya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang tidak melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di antara kita semua dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa itulah kita akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, manusia akan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kita keturunannya siapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seperti apa harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperhitungkan jabatan apa yang telah kita saksikan. Akan tetapi dengan takwa itulah kita akan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Allah, ada satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan, yang patut kita jadikan bahan renungan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mungkin sering kita dengar, hadis ini mungkin sering sampai kepada atau balik, yaitu buniyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Islam itu kuat dengan 5 pilar. Apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak selain Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis sholati, mendirikan salat, wa ita'iz zakati, yang ketiga adalah menunaikan zakat, wal haji, yang keempat adalah melaksanakan haji, wa shaumi Ramadan, yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di hati, akan tetapi dibuktikan dengan beberapa tindakan. Buktikan bahwa kita adalah seorang muslim yang benar. Buktikan kepada keluarga kita bahwa kita adalah seorang Islam muslim yang baik. Keluarga kita tahu kalau kita adalah seorang muslim, tetangga kita tahu kalau kita adalah seorang muslim, saudara kita tahu bahwa kita adalah seorang muslim. Kenapa saudara kita, tetangga kita, sahabat kita tahu bahwa kita adalah seorang muslim? Karena kita melaksanakan nilai-nilai daripada Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat hakikatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ketika kita takbir, berucap, menyebut dan ingat Allah. Dalam rukuk pun juga demikian, dalam sujud pun juga demikian, dalam duduk pun juga demikian. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, penguasa alam semesta. Begitu juga para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat adalah kita dituntut untuk menjadi orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, peduli terhadap saudara-saudara kita, peduli terhadap tetangga-tetangga kita, peduli terhadap jalan-jalan Allah, pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan lain-lain. Berpuasa dan haji juga demikian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kalau kita ditanya, seorang muslim ditanya manakah di antara 5 pilar Islam atau yang kita sebut dengan rukun Islam yang paling berat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sholatkah yang paling berat? Puasakah yang paling berat? Hajikah
yang paling berat, mungkin di antara kita menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang merasa bahwa sholatlah yang paling berat kita laksanakan. Kenapa sholat paling berat kita laksanakan? Karena sholat dilaksanakan dalam setiap hari. Bukan hanya setiap hari, akan tetapi dalam sehari 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bukan hanya itu, rakaatnya juga berbeda-beda. Belum lagi beratnya kalau kita pergi di masjid kita laksanakan ibadah sholat. Mungkin di antara kita ada yang berandai-andai seandainya sholat itu dalam setahun hanya 2 kali saja. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, betapa ringannya kita melaksanakan sholat. Akan tetapi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, benarkah perasaan berat yang kita miliki ketika kita melaksanakan sholat? Apakah benar ketika kita melangkahkan kaki menuju ke masjid? Kalau tidak ada Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Allah menyatakan dalam Al-Quran, mintalah pertolongan, jadikan sholat dan sabar sebagai pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya yang demikian itu akan berat. Sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali tidak berat bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita harus menjadi orang yang khusyuk supaya kita ringan ketika mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kaki menuju masjid. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka memiliki keyakinan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memiliki keyakinan di dalam hati, memiliki keimanan bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu akan dijawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan merasa ringan, bahkan akan merasa lezat ketika kita melaksanakan sholat. Sholat isya kita tidak merasa capek dalam perjalanan kita. Dan sholat subuh, kesiangan, sholat zuhur, juga demikian, asal juga demikian. Kenapa? Karena kita sadar akan kembali kepada Allah. Kita sadar bahwa dalam sholat adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat adalah pengakuan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah sekalian, di antara kita yang menjawab bahwa sholatlah yang paling berat kita laksanakan dalam umat Islam itu ternyata alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada juga di antara kita yang menjawab bahwa hajilah yang paling berat dilaksanakan. Kenapa? Karena haji itu biaya, karena haji itu waktu, karena haji juga membutuhkan tenaga, karena haji meninggalkan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang cukup hartanya tapi tidak pergi haji juga. Kadang-kadang ada orang yang mampu dalam perjalanannya tapi merasa berat untuk melaksanakan ibadah haji.
Allah nyatakan dalam Al-Quran, al-hajju ashhurun ma'lumat, kama farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Al-hajju ashhurun ma'lumat, sesungguhnya adalah bulan-bulan yang telah maklum, yang telah diketahui. Fala farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah menetapkan ibadah haji pada saat itu, maka janganlah berbuat apa-apa, janganlah berbuat fasih, janganlah berbuat apa-apa. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamuhu Allah, niscaya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dalam melaksanakan haji, Allah berpesan dalam penutup ayat ini, berfikirlah, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa adalah buah daripada keimanan, buah daripada keyakinan yang kita miliki. Jadi kalau kita bermodal takwa, bermodal keimanan, keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan. Begitu juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa. Puasa berat adalah apa terus dari pagi sampai sore. Ingat, perintah puasa sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya di antara hal yang terutama penting rukun Islam, 5 pilar Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, membangun keyakinan, meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar semua kewajiban perintah-perintah Allah yang Allah memerintahkan kepada kita kemudian kita laksanakan, kita akan merasakan lezatnya, nikmatnya melaksanakan perintah-perintah. Baik perintah yang secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perintah bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Hadirin Jumat rahimahullah, itulah mungkin sebagai bahan perkenan untuk kita semua pada saat ini. Kita bisa introspeksi, kita bisa tanyakan kepada hati nurani kita, dan dalam 5 pilar itu manakah yang masih melemah? Apakah syahadat, apakah sholatnya yang masih kita laksanakan boro-boro, atau puasanya yang sering kita tinggalkan, atau zakatnya yang sering kita tinggalkan, atau kita sudah menjadi orang mampu yang belum berinisiatif, belum masyarakat ibadah haji? Mari kita tanyakan kepada hati nurani kita. Karena jika kita menyempurnakan 5 pilar ini, maka Islam kita akan menjadi kuat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi kuat untuk keluarga kita, kuat untuk saudara-saudara kita. Maka kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, dan akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad.
بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه. أشهد أن لا إله إلا الله القوي الحكيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق الرحيم والخلق العظيم وسيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمر بأمر بذاته بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا بعد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الموحدين والموحدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين واعلي كلماتك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا الولاء والبلاء والقرآن والفحشاء والمنكر والسوء والمنكر والشتائم والمحال ما مر منا رمضان من بلدنا اندونيسيا هذا خاصه ومن بلدان المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah.
Subhanallah, Rabbil Izzati amma yasifun, wassalamu